Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, kita jumpa lagi dengan Ibu Lasmini. Pelajaran IPA yang menyenangkan, ya. Kali ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Dimana ini adalah tetap pada semester ganjil ini kita di sekolah tercinta SMP Negeri 2 Tanjungan. Kita mulai anak-anak. Bagaimana? Siap? Ya, kita mulai. Gerak pada hewan dan tumbuhan. Yang pertama adalah gerak pada hewan. Gerak pada hewan, di mana kita tahu bahwa hewan ada yang bergerak di dalam air, contohnya adalah ikan. Ada yang bergerak di daratan, contohnya jerapah, atau mungkin kambing, kerbau, sapi. Kemudian gerak hewan di udara yaitu burung, entah burung elang atau burung yang lain. Itu ya anak-anak, yang dimana kecepatannya berbeda-beda geraknya. Antara yang di air dengan di air lainnya pun juga berbeda. Begitu juga yang hewan hidup di darat memiliki kecepatan yang berbeda. Kita lanjut anak-anak. Ya, sekarang sistem gerak pada tumbuhan. Berdasarkan asal datangnya rangsangan, gerak pada tumbuhan itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama gerak higroskopis, gerak endonom, dan gerak eksionom. Kita mulai gerak higroskopis. Apa itu gerak higroskopis? Gerak higroskopis adalah gerak bagian tumbuhan akibat adanya perubahan kadar air dalam sel tumbuhan sehingga menyebabkan penyusutan tidak merata pada bagian sel tumbuhan tersebut. Contohnya adalah gerak membukanya sporanium pada tumbuhan paku, tumbuhan lumut, ataupun gerak pecahnya kulit buah polong-polongan, yaitu karena kering. Apa itu? Buah polong-polongan antara lain adalah petai, ada kedelai, ada juga mungkin gerak sporanium. Kemudian gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel tumbuhan itu sendiri. Contohnya apa anak-anak? Nih ada gambar Hydrilla verticillata, di mana ini adalah gerak sirkulasi atau siklosis pada geraknya apa anak-anak? Gerak kloroplas pada Hydrilla verticillata. Ya. Kemudian gerak yang ketiga adalah gerak eksionom. Apa itu gerak eksionom? Gerak eksionom adalah merupakan gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau bisa berasal dari lingkungan sekitar. Berdasarkan respon gerak yang dilakukan tumbuhan, gerak eksionom itu dibagi menjadi 3. Gerak tropisme, gerak taksis, gerak nasting. Ya. Yang pertama, gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan dari luar. Itu pun dibagi menjadi gerak fototropisme, gerak geotropisme, gerak hidrotropisme, gerak pigmotropisme, dan gerak hemotropisme. Ya. Kemudian gerak fototropisme.
gerak fototropisme terdiri atas fototropisme positif, di mana dikatakan fototropisme. Apa itu gerak fototropisme? Yaitu gerak yang mengarah datangnya cahaya. Kalau fototropisme positif berarti mengarahnya ke datangnya cahaya, sedangkan fototropisme negatif itu menjauhi cahaya. Nah, bisa dilihat ini adalah gambar fototropisme positif, yaitu pucuk pada tanaman. Bisa dilihat datangnya arah dari jendela, maka tanaman pucuknya mengarah pada jendela. Kemudian gerak yang kedua adalah gerak geotropisme. Gerak geotropisme, geo adalah bumi, yaitu gerakan bagian tumbuhan karena pengaruh gravitasi bumi. Ini juga terdiri dari geotropisme positif dan geotropisme negatif. Nah, bisa digambarkan. Kalau yang positif itu adalah mengarah ke pusat bumi karena adanya gravitasi tadi. Sedangkan yang geotropisme negatif itu adalah pucuk tanaman karena selalu menjauhi pusat bumi. Jadi bisa dikatakan nanti pada geotropisme negatif itu sama dengan fototropisme positif. Ya. Kemudian gerak yang ketiga adalah gerak hidrotropisme. Hidro artinya air. Ya, gerak hidrotropisme yaitu gerak yang disebabkan karena rangsangan air. Contohnya ini anak-anak, yaitu akar, ujung akar itu selalu menuju ke tempat di mana air itu berada, mana digunakan untuk apa anak-anak? Fotosintesis. Ya. Kemudian gerak stigmotropisme, stik bisa dikatakan seperti itu anak-anak. Ya. Stigmotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan karena rangsangan sentuhan. Biasanya terjadi pada tumbuhan pemanjat atau stik, batang. Bisa dikatakan kayu juga. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah tanaman yang bersulur, mungkin mentimun, mungkin labu, ya, yaitu tanaman yang bersulur. Nah, sulurnya itu begitu menyentuh stik atau kayu atau benda, dia akan melilit, yaitu gerak stigmotropisme. Kemudian adalah gerak kemotropisme. Kemotropisme yaitu gerak tropisme yang dipengaruhi oleh zat kimia. Contohnya adalah gerak jatuhnya serbuk sari ke kepala putih atau penyerbukan. Ya. Kemudian gerak, ya ini anak-anak, gerak taksis, gerak yang kedua. Gerak aksionom yang kedua adalah gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tubuh tumbuhan yang arahnya itu dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Ya, contohnya ini, gerak fototaksis pada Euglena viridis, di mana Euglena viridis adalah hewan sel satu dan hewan ini memiliki kloroplas sehingga akan berpindah tempat di mana cahaya itu berada digunakan untuk fotosintesis. Kemudian ini adalah fototaksis. Kemudian yang kedua adalah kemotaksis. Kemotaksis ini rangsangan kimia juga. Nah, kemudian yang ketiga adalah gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Terbagi menjadi seismonasti, fotonasti, niktinasti,
termonasti. Seismonasti. Ini contohnya adalah gerak nasti yang dipengaruhi oleh sentuhan. Contohnya di situ adalah tumbuhan putri malu. Ya. Karena disentuh maka daunnya akan menutup. Kemudian yang kedua adalah fotonasti, cahaya. Contohnya adalah bunga pukul 4 atau yang disebut dengan Mirabilis jalava, atau kita bilang bunga sempritan, ya, karena bisa digunakan, kita tiup bisa berbunyi sehingga dikatakan bunga sempritan, fotonasti, ya. Atau bunga pukul 4 karena selalu mekar pada saat pukul 4. Kemudian niktinasti adalah karena gelap, ya. Gerak nasti yang dipengaruhi oleh gelap. Contohnya adalah daun pada bunga merak, atau bisa daun pada buah polong-polongan seperti lamtoro, ya. Itu bisa. Dia akan tidur atau menutup pada saat sore hari atau menjelang malam karena gelap. Kemudian termonasti. Termo adalah suhu. Contohnya adalah bunga tulip, di mana bunga tulip ini terdapat pada yang memiliki 4 musim. Pada saat musim semi, atau di situ akan diteruskan musim panas, dan panas itulah yang menyebabkan bunga tulip akan mekar. Nah, demikian anak-anak, gerak pada hewan dan pada tumbuhan. Tugas kalian adalah rangkum. Mana yang penting kamu pelajari, dirangkum atau dibaca. Ya, kelas ini minta maaf karena kita selalu, karena COVID ini akhirnya pembelajaran kita seperti ini. Kelas ini minta maaf ya. Dan akhirnya terima kasih anak-anak. Terus semangat untuk belajar ya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.